terus dibuka, diperiksa Secret Service itu, diperiksa anjing, ID-ku diminta. Nah, namaku itu sudah terdaftar bahwa aku boleh masuk ke hotel itu, gitu. Bukan untuk motret, tapi hanya untuk kirim foto, gitu. Oke, jadi koperku udah dibuka dan aku nunggu itu. Maksudnya Secret Service-nya belum ada, terus pokoknya ada orang yang ngarahin, kopernya tak buka, semua tak buka, tak jembreng. Terus aku nunggu di situ, Secret Service-nya datang sama anjing. Terus mereka, semua dilihat tuh, dibuka-buka ini apa, laptop suruh nyalain, kamera suruh nyoba, lensa dicek semua, oke. Akhirnya oke, baru aku masuk hotel. Aku masuk hotel, sebuah kamar yang cukup gede, menyenangkan karena dekat pantai, kamarnya bagus. Cuman tidak menyenangkannya aku nggak bisa kemana-mana. Aku hanya boleh ada di kamar itu dan tidak lebih dari 3 meter dari kamar itu. Itu ada aturan tertulisnya, gitu. Jadi aku nggak bisa jalan-jalan ke pantai atau ke kolam renang, nggak bisa. Jadi selama 2 malam itu aku hanya ada di kamar. Kalau makan ya telepon room service datang, nggak bisa keluar dari hotel makan masuk lagi, nggak bisa. Jadi begitu masuk udah aku nggak boleh kemana-mana, cuman boleh di kamar itu. Jadi aku cuma nunggu di kamar itu sendirian, nonton TV, mau berenang nggak boleh, mau jalan-jalan nggak boleh. Ya udah, sampai situ aku siapin alat-alat buat ngirim, laptop, saluran telepon dikasih, waktu itu masih pakai LAN, dikasih kabel. Ini kabel kamu, passwordnya ini, masuk harus pakai password. Nah, seperti kebiasaan Reuters, kita harus mempersiapkan sebuah alat komunikasi cadangan kalau ada apa-apa. Nah, aku bawa set phone. Jadi aku berencana buka set phone di luar kamar. Jadi kalau ketika aku harus ngirim, salurannya mati, aku tinggal switch ke set phone. Tapi aku nggak boleh masang set phone sama mereka, gitu. Ketika aku buka set phone, mereka tanya, apa itu? Secret Service lewat apa itu? Ya aku bilang, aku set phone. Ini set phone, aku cuman mau ngirim foto. Kalau salurannya rusak, aku bisa switch gini. Nggak boleh, gitu. No, kita nggak boleh ada alat komunikasi lain selain kabel yang tak kasih ke kamu, gitu. Jadi ya udah, set phone-nya tak ringkes, tapi aku merasa nggak aman juga karena ketika set phone-nya tak ringkes, aku nggak punya cadangan. Jadi ketika nggak ada Secret Service, aku keluar lagi, aku buka lagi set phone, aku cari sinyal, ketika dapet, di situ aku tandain tempat itu hadapnya kemana, berapa derajat antennya itu aku tandain. Udah selesai ada tandanya, set phone-nya aku bawa masuk lagi. Jadi aku cuma jaga-jaga, besok kalau ada apa-apa aku udah tahu taruh set phone di situ, hadapnya ke sana, sudutnya segini. Udah aku tinggal cari sinyal terus bisa ngirim, gitu. Nah, jadi selama di situ aku ya cuma nonton TV, nggak ngapa-ngapain lah, cuma nunggu. Malam itu terus siang datang, pagi Josbus datang, Secret Service itu mungkin lewat kamar hotel itu setiap setengah jam kali. Wah, dia keliling gitu ya, aku nggak pernah kemana. Nah, Josbus datanglah disk pertama, compact flash yang dikirim oleh Kevin. Yang ngasih Secret Service itu, tugasku cuma ngirim fotonya Kevin ketika dia motret bus dengan Perdana Menteri Jepang. Yang dia foto karena dia nggak sempat ngirim, dia kasih ke aku. Jadi aku di situ ngirim fotonya Kevin, udah selesai. Compact flash-nya aku keep. Terus habis itu dia motret pertemuan Bush sama SBY. Ketika habis pertemuan mereka langsung cabut. Aku dapat disk kedua dari Secret Service, fotonya George Bush sama SBY. Jadi tugasku cuma milih foto itu. Mungkin kalau nggak salah aku cuma kirim 5 foto George Bush sama SBY. 5 foto aku kirim, ya udah selesai pekerjaanku.
Dan aku nggak boleh nggak boleh pergi walaupun bus udah nggak di situ, udah cabut. Penjara mewah. Iya, penjara mewah gitu. Mau berenang nggak bisa, mau keluar nggak bisa, ya udah. Akhirnya tak pakai sebagai apa ya, tempat istirahat. Baru besoknya agak siang aku keluar hotel langsung balik lagi Jakarta. Jadi aku 2 malam di hotel mewah di Bali bermewah-mewah, nggak bisa liburan, cuma nunggu kiriman Ngirim 5 kontak foto aja. buat ngirim 5 foto aja. Enggak, yang sama Perdana Menteri Jepang itu aku keluarin 7 kalau enggak 8 foto. Tapi yang dengan SBY itu cuma 5 aku ingat. Gitu. Oke. Oke. Ditunggu yang Aceh. Nih Parolan Mas Dodi, izin sekali-sekali bahas fotonya Salgado dong, kayaknya menarik banget. Waduh, obrolan kita nggak santai lagi nanti ini. Ini aja udah berat nih. Kok aku nggak bisa lihat ya komen-komennya ya? Masa? Iya. Semuanya? Cuman tadi aja bisa, sekarang nggak bisa tuh. Ya udah, aku aja yang bacain. Ini dari Gina Wirana. Boleh ceritain bahas fotonya Salgado, menarik sih. Di acara Fujishop ada itu tentang komposisi sih ya, yang hari Minggu ya bisa ya. Juga sih di acaranya Fujishop. Karena itu lalu akan jadi serius memang. Iya, Mas Parolan. Di setiap minggu Mas Bea juga ada acara di Fujishop pakai Zoom. Itu Mas Gato bahas bedah foto ya. Kalau Mas Bea kurasi Enggak, aku bukan cerita soal foto story. Cerita foto story ya. Tapi mungkin juga oke lah, nanti kita pikirkan tuh bahas fotonya Salgado ya. Ini ada pertanyaan dari Gina Wirana. Boleh diceritain dong Mas, gimana rasanya jadi fotografer perang? Perasaan dan mentalnya itu gimana? Ngeri sih Mas Sangkar. Aduh. Seneng lah. Menyenangkan kok itu. Menyenangkan. Iyalah, menyenangkan. It's fun gitu pada saat itu tuh. Ya, takut iya. Fun iya. Apalagi ya? Yang lebih takut itu kan cuman perasaan yang ditinggal kan gitu. Yang Mbak Nana cerita waktu itu kan. Ini suaminya nggak bisa ditelepon, ya kan? Kondisinya bagaimana? Harusnya tuh berapa kali bisa nelpon dalam sehari gitu kan? Iya, karena zaman itu kan belum ada HP ya. Iya, belum ada, nggak bisa video call lagi segala macam. Satelit kali, Mas Lea. Oh iya, waktu di Afghanistan tuh pakai telepon satelit aku. Iya. Kalau di luar biasanya pakai telepon satelit. Nah, Mas Bea, aku nanya nih, foto konflik pertama yang Mas Bea foto, atau waktu Mas di media apapun, itu konflik apa? Maksudnya konflik yang besar ya, yang pertama kali gitu. Mungkin sebelum Sampit, Ambon? Oh enggak, kalau konflik ya, konflik pertama itu kerusuhan di Gambir itu PDI atau Rengas Dengklok ya. Waktu itu kan ada rusuh Rengas Dengklok yang itu tahun berapa? Waduh, aku lupa tahunnya tuh. Nah, yang poinnya yang aku tanyakan itu kan mungkin sangat lama sekali. Waktu Mas Bea motret konflik yang pertama itu, berarti kan sebelumnya belum pernah gitu kan? Ya ini mungkin ada keterkaitan dengan pertanyaannya Mas Gina Wirana ini nih gitu. Bagaimana sih pertama untuk motret itu bukan soal persiapan lagi ya, maksudnya apa sih yang dirasakan gitu kan? Apakah senangnya itu setelah itu atau bagaimana gitu kan? Senang sih. Enggak, bukan senang. Jadi gini. Ketika aku pindah ke media itu kan, ketika aku pindah motret news dari sebelumnya menjadi fotografer sport itu kan punya tujuan gitu. Ya. Tujuanku itu mau mendokumentasikan perubahan di Indonesia
yang aku yakin ketika pemilu lagi itu Pak Harto itu akan tumbang atau akan diganti, dan karena Pak Harto sudah menjabat lama sekali, aku yakin pergantian itu tidak berjalan mulus gitu. Artinya akan ada riak-riak, akan ada rusuh gede atau kecil, aku nggak tahu, tapi aku yakin itu akan terjadi gitu. Dan itu angan-angan itu udah aku simpen ketika aku pindah dari tabloid sport itu sampai kejadian itu aku udah menunggu 4 tahun gitu. Jadi ketika akan ada rusuh, aku merasa akan ada rusuh dan aku merasa bahwa ini yang tak tunggu gitu. Aku harus dapat foto gitu. Jadi ketika itu terjadi ya aku cuma bilang ini yang aku tunggu. Ini awalnya nih, aku harus motret gitu. Rasanya apa ya? Mungkin rasanya seneng karena aku udah menunggu lama. Takut iya karena itu konflik pertama gitu. Tapi jadi aku tidak mengedepankan emosiku untuk misalnya ikut marah seperti polisi atau ikut marah kayak demonstran, enggak. Cita-citaku cuma satu, dapat fotonya gitu. Jadi ya motret berkelit, kena pukul berkelit, motret lagi berkelit, habis itu lari, udah kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku harus dapat fotonya gitu. Jadi rasanya apa ya? Rasanya nano-nano. Udah menunggu sekian lama. Dan kalau nggak salah itu konflik PDI ketika PDI Bu Mega. Suryadi. Iya, Suryadi sama Bu Mega konflik. Pendukungnya Bu Mega mau ke istana terus di stop gitu. Di stop terus habis itu dibubarkan dengan tentara anti huru hara itu gitu. Itu pertama kali kalau nggak salah aku motret konflik gitu. Jadi aku cuman bilang aku harus dapat fotonya apapun karena ini yang tak tunggu gitu. Jadi Perasaan takut segala macam dilupakan dulu ya, karena tujuannya pengen punya foto itu gitu ya. Iya. Dan benar setelah itu lalu bergulir kan, ada macam-macam gitu. Ada macam-macam. Itu berarti itu dibantu sama Mbak Dewi Lestari itu 27 Juli dong ya? Oh bukan, sebelumnya. Kalau nggak salah setahun sebelum 27 Juli. Oke. Gitu. Yang awal-awal. Itu kejadian di Gambir, bukan di Diponegoro gitu. Kalau 27 Juli itu di Diponegoro. Di Diponegoro. Kalau Rengas Dengklok itu Desember 97 kata Bang Arbain tuh. Itu berarti setelah itu. Iya, setelahnya ya. Aku inget tuh, aku denger Rengas Dengklok dari HT polisi, terus aku mau pergi, aku nyiapin Jimniku dari Gatra, tapi terus aku ditelepon Mbak Eni, aku udah kenal Mbak Eni tuh. Oke. Tapi aku masih di Gatra. Terus dia tanya, "Bi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke Rengas Dengklok." "Loh, kamu denger?" "Iya." "Kamu main apa?" "Aku bawa Jimniku." Terus Mbak Eni bilang, "Kamu mau pakai mobil Reuters nggak? Ada sopirnya." "Mau," aku bilang, ya kan. Mbak ini udah pendekatan ternyata gitu. Iya. Jadi aku tunggu di depan kantor, mobilnya lewat. Itu mobilnya Jonathan Thatcher, mobilnya Biro Chief Reuters di Jakarta pada saat itu, Cherokee. Udah aku diantar naik Cherokee ke Rengas Dengklok. Itu pertama kali aku wah kayak gini tuh motret diantar sopir tuh. Sultan zaman dulu tuh. Iya. Wah, ngebut tuh sopirnya, Pak. Siapa lupa aku. Pak Selamet nama sopirnya. Aku diantar ke Rengas Dengklok. Terus Pak Selamet tunggu di sini aja. Aku masuk kota jalan kaki. Dia di mobil Mas Bea. Nanti kalau nggak lihat mobilku, kita janjian di situ ya, dekat pom bensin ya. Jadi dia habis ngedrop aku, dia agak keluar karena takut mobilnya dibakar. Karena Rengas Dengklok lagi bakar-bakaran kan gitu. Rusuh. Ya udah aku motret-motret ke wihara, ke jalan-jalan.
Aku rasa selesai, udah aku cari Pak Slamet balik ke Jakarta. Terus Mbak ini sebelum berangkat itu dia bilang, aku butuh orang mau ke Rengas Dengklok. Lu, aku mau ke Rengas Dengklok lagi nyiapin mobil Mbak, gitu. Ya udah kamu mau motret buat aku nggak? Mau, aku bilang gitu. Udah, kamu mau diantarin sopir nggak? Lah ya mau Mbak ya, tapi sopirnya siapa? Kamu pakai mobilku aja, mobil kantor, gitu. Wah ya mau banget tuh aku. Udah ke Rengas Dengklok, gitu. Terus fotoku banyak dipakai Mbak ini. Aku sisain juga buat di Gatra. Itu. Aku lupa. Kata Arbain tahun berapa tuh? Desember 97. Iya, Desember 97. Betul. Kerusuhan Gambir itu kalau nggak salah sekitar Juli 97 atau kalau nggak salah. Ya, Gitu. pokoknya sebelum di Ponorogo ya, Gambir duluan awalnya. Sebelum di Ponorogo itu Gambir duluan. Gitu. Nah, Mas Bea, ini pertanyaannya asik nih, nggak berat nih. Om Bea, ini dari Zehadet Izani. Mau tanya, emangnya kalau nggak jadi fotografer, Om Bea jadi apa sih? Ya. Itu tukang di Citarik, Oh iya. operator apa? Arung jeram. Enggak, tapi cita-cita aku pada saat itu udah jadi fotografer. Aku kalau nggak jadi fotografer, jadi apa ya? Jadi guru mungkin. Ya sekarang udah jadi guru. Nggak, jadi dulu itu aku kuliah di IKIP. Iya, Tapi IKIP aku nggak lagi ya. kepingin, iya, aku nggak pengen jadi guru sebetulnya. Terus aku ngajar, lulus itu aku ngajar. Cuman gajinya kecil banget. Buat beli bensin aja nggak cukup. Jadi aku cuman bilang, gimana bisa jadi guru yang baik kalau aku nggak bisa makan dengan duit gajiku? Oh, nggak bisa, aku nggak jadi guru deh. Jadi yang lain, gitu. Nyerah. Mungkin kalau nggak jadi fotografer ya, aku mungkin mendirikan itu wisata Arung Jeram waktu itu awal-awal lama Lodi itu kan survei segala, nyari sungai mana aja kita jelajahin bersama, kita hitung waktunya sepanjang tahun itu kita Arung Jeram untuk melihat kalau bulan Januari air seberapa, Februari, Maret, April, Mei masuk kemarau itu airnya seberapa, Juni, Juli kemarau itu seberapa, masuk hujan lagi seberapa. Jadi kita Arung Jeram itu mungkin sebulan itu 2 kali di tempat yang sama, bahkan lebih kadang-kadang hanya untuk melihat tinggi air, terus menentukan masuk dari mana, keluar di mana, pengarungannya berapa jam, di mana tempat bahaya. Oke, udah ditentukan rutenya, berarti harus menyiapkan tim rescue di sini, di sini. Itu setiap rute. Oh, ternyata rute yang udah kita tentukan ini kalau kemarau nggak bisa dilayari, nggak bisa dilewati. Oke, rute ini gagal, cari rute lain, kayak gitu. Itu Nggak gampang juga ya di awal ya. Butuh waktu juga ya. Gampang. Iya, waktu itu Lodi habis-habisan, ibunya jual rumah di Menteng, dia dapat warisan, dia beli perahu karet, mau bikin arus liar, dia ngajak aku. Terus surveinya itu lama banget. Dan iya bener, sama gitu. Aku rasa bukan bakat tapi konsistensi lah gitu. Sampai akhirnya jadi, terus meledak. Terus tapi itu banyak korban pada saat itu. Maksudnya sepanjang perjalanan sampai Arung Jeram bisa menjadi wisata itu banyak korban. Berapa nyawa melayang gitu. Oh gitu. Temen sendiri, orang setempat, iya. Tamu, kita belajar dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Bagaimana bawa tamu, bagaimana menempatkan tim rescue. Kalau tinggi air segini nggak bisa turun, kalau tinggi air segini bisa turun, nanti di atas mendung turun hujan, kita harus keluar dari sungai, kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan dari
Ibu Asih 1970. Ada pengalaman yang paling menjengkelkan nggak, Mas, waktu jadi wartawan? Paling menjengkelkan. Oh pernah Mbak. Jadi waktu meninggalnya Pak Harto, Pak Harto udah masuk rumah sakit Pertamina. Terus pokoknya kita berkesimpulan sebentar lagi Pak Harto meninggal, iya kan? Dicari kalau meninggal dikubur di mana? Oh ternyata dia udah nyiapin makam di apa itu namanya? Astana Giri. Tawangmangu itu loh, Astana Giri, arah Tawangmangu itu. Oke, jadi dibagi. Ada yang jagain Pak Harto di rumah sakit Pertamina. Aku disuruh jagain pemakaman Pak Harto di Astana Giri Bangun, iya kan? Berangkat ke sana, nungguin Pak Harto nggak meninggal, ngapain gitu kan? Pak Harto nggak meninggal. Iya, maksudku gini, mau cari foto yang lain itu nggak berani, karena kalau tiba-tiba meninggal kita masih punya waktu nggak masuk ke situ, gitu kan? Iya. Jadi nggak bisa ngapain, nggak ngapain menunggu. Terus akhirnya karena terlalu lama kita balik lagi ke Jakarta. Keadaan Pak Harto membaik, kita balik ke Jakarta. Di Jakarta belum lama Pak Harto drop lagi. Aku balik lagi ke sana lagi kan. Terus akhirnya Pak Harto meninggal dunia. Iya kan? Pak Harto meninggal dunia. Ternyata keluar pengumuman yang masuk Astana Giri Bangun itu harus pakai batik. Jadi kita rame-rame cari hem batik tuh. Cari hem batik. Dan aku udah tahu bahwa prosesi itu pasti akan lama gitu. Akhirnya ketahuan masuknya besok Pak Harto datang dimakamkan gitu. Jadi udah nyiapin baju batik segala macem, alat udah oke, berangkat ke Istana Giri Bangun. Dari hotelnya itu nggak di Solo, tapi sudah menuju Astana Giri Bangun itu. Aku jam 4 berangkat dari hotel, masuk Astana Giri Bangun itu 4:30 atau jam 5 pagi, gitu. Nah, aku punya kebiasaan kalau pagi itu harus kencing sama harus boker, itu harus. Nah, jadi aku di hotel itu bangun jam 3 pagi karena aku harus berangkat jam 4, jam 3 pagi itu aku minum sebanyak-banyaknya sampai aku boker. Gitu. Udah aku boker. Nah, salahnya aku minum sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi yang penting aku boker. Boker udah selesai, aman, aku tenang. Berangkat ke Istana Giri Bangun jam 4. Sebelum masuk itu aku pengen kencing karena minum sebanyak-banyaknya kan. Aku kencing. Jadi tak tungguin, aku sampai kencing udah nggak bisa keluar, aku nunggu lagi. Tak pikir, Pak Harto itu lalu jadwalin kalau nggak salah jam 8 atau jam 9 masuk situ. Nah tapi aku kan harus cari posisi berdiri supaya dapat gambar jenazah Pak Harto masuk Astana Giri Bangun. Jadi itu aku bingung antara aku akan menghabiskan kencing di kandung kemih atau masuk cari posisi. Karena tak lihat beberapa teman itu udah datang. TV juga udah pasang segala macam kan. Akhirnya aku kencing sebanyak-banyaknya. Jam 5:30 itu aku udah masuk ke Astana Giri Bangun. Nyari posisi jadi di hari-hari sebelumnya aku udah memperkirakan Pak Harto lewat sini, aku harus berdiri di sini. Jadi aku udah tandain beberapa tempat yang ketika hari H aku datang dan aku lihat tempat itu dilewatin apa enggak, sesuai enggak. Nah, aku nyiapin kalau nggak salah 3 titik gitu. Tempat-tempat yang tak tandain itu tak kasih selotip. Jadi ketika aku datang ke situ, pada hari itu aku tinggal lihat posisi itu. Oh ternyata lewat sini. Oh enggak, berarti aku harus di sebelah sana. Udah di tempat posisi yang tak selotip itu jam 6 lah. Jam 6 aku udah duduk di situ. Dan ketika udah di situ, udah dapet posisi, aku kan nggak bisa kemana-mana lagi gitu.
Kalau aku pergi, tempatku ditempatin orang lain. Diambil orang. Nah, jadi ya udah aku di situ. Padahal aku masih nyimpen air yang tadi minum sebanyak-banyaknya jam 3 pagi itu masih ada. Jadi jam 7 itu aku udah kepingin kencing. Tapi aku nggak bisa pergi. Pak Harto padahal dijadwalkan datang jam 9. Aku masih punya waktu kan gitu. Jadi jam 7 aku nahan kencing sampai jam 10 lebih. Mungkin jam 11 kali. Itu aku tersiksanya luar biasa tuh. Tapi aku nggak berani banyak bergerak, takut ngompol. Tapi aku nggak berani pergi juga, takut tempatku ditempatin orang lain gitu. Karena begitu banyaknya wartawan yang motret TV, dan kalau tiba-tiba ada orang datang nutup di depan kita, aku harus berani ngusir gitu supaya sudut pandangku nggak ketutup gitu. Dan itu aku nahan kencing setengah mampus sampai mungkin jam 11 kali acara itu selesai. Baru aku pergi, yang tak tuju pertama adalah kencing gitu. Dan itu sakitnya luar biasa, kandung ngemi itu. Maksudnya. Dan biasanya mogok gitu loh. Mogok dia loh. Mau dikencingin juga agak gitu loh. Oh iya, karena udah terlalu lama. Gitu. Iya. Itu aku tersiksa banget tuh. Tapi ya udah. Itu. Ini kok kita udah habis 25 detik lagi. Iya, karena udah jam 10. Iya. Tahun 99 tuh Bea motret Pak Harto sholat Jumat pakai Nikon F5 di masjid di Mantara. Film Gang Gulung. Tadi masih ada 2-3 pertanyaan. Aku nodong Mas Bea nambah 10 menit aja. Ya, jadi itu Mbak E. Tadi jawaban Mas Bea yang menjengkelkan. Tapi itu diceritain Bang Arbain lagi tadi tuh. Tahun 99 motret Pak Harto sholat Jumat pakai Nikon F5 di Masjid Bimantara, filmnya nggak gulung. Arbain aja Bang Arbain. Wah, kuat banget ingatannya. Aku aja udah lupa tuh kalau nggak diingetin. Makanya. Oke, aku mau. Ini tadi dari Mas Doro Kakung. Coba Om Bea cerita perbedaan karakter warga di lokasi konflik. Warga mana yang layak dipercaya dan tidak seperti yang pernah diceritakan padaku dulu, katanya. Nih Mbak Enika, enak banget dengerin Om Bea bercerita waktu nggak terasa. Iya, aku juga nggak tahu kalau udah 1 jam lagi. Tahu-tahu udah tung masih berakhir. Yang dimaksud Doro itu yang mana ya? Perbedaan karakter warga di lokasi konflik, warga mana yang layak dipercaya dan tidak. mungkin waktu di Ambon atau di Sampit mungkin. Oh iya. Itu agak susah sih. Maksudnya apa ya? Kita harus punya insting juga. Di dalam konflik itu kan nggak semua orang bisa dipercaya ya. Betul. Gitu. Jadi kita harus memilih orang yang benar-benar yang kita yakin apa yang dia bilang itu bisa dipercaya. Karena itu soal keselamatan kan. Iya. Gitu. Tapi aku nggak mau buka di sini terlalu. Kan kita juga itu. Ya Mas Doro Kakung. Oke. Itu tadi pertanyaan tadi. Ini Mas Bea bilang jangan buka di sini ya. Itu sensitif sekali. Iya. Sensitif sekali. Aku. Ya. Kalau ngobrol-ngobrol biasa nggak apa-apa. Iya, kalau ini soalnya kalau terekam online, semua orang bisa dengar nanti bahaya. Ya. Iya. Oke, teman-teman, aku buka 1 pertanyaan lagi karena kita cuma nambah 10 menit ya. Karena biasalah nggak enak kalau terputus nanggung tadi karena kita terlena semua kalau pas Bea cerita semua pada terlena waktu nggak berasa. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, aku buka 1 pertanyaan aja.
karena Mas Bea juga butuh istirahat. Padahal aku tuh sebenarnya. Ya. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, apakah dari Gauss? Apakah berdasarkan rekomendasi atau ada tips-tips lain? Itu mengenai apa ya? Rekomendasi tentang apa ya, Mas? Halo Mas Andi Laksono, si Cahyo Arya. Aduh, ada Geri Lotulong, apa kabar? Halo, apa kabar Gary? Belum tidur. Iya. Gary kapan nikah tuh? Udah atau belum? Nah, belum. Makanya aku tanya. Minggu depan bahas bom di Surabaya, Mas Bea dan Mas Doni. boleh. Oh, itu Erik tuh yang harus bahas tuh, Erik Ireng. Oh, Aku bisa masuk karena ada Erik tuh. Oke, kita butuh bantuan. Kalau misalnya teman-teman ada ide untuk tema kita minggu depan, monggo ya. Mungkin juga boleh juga tuh bahas minggu depan bom di Surabaya. Ntar kita nggak tahu. Kalau Mas Bea oke, kita oke aja gitu. Jadi, Erik tuh lebih tahu seluk-beluknya bom Surabaya tuh. Iya, tapi kemarin waktu di Obras Spesial ngebahasnya military foto. Kerjanya sekarang. Seru sih. Oh, Enggak. iya dia selalu dekat dengan Militer. Oke, jadi ini Gary kayaknya nikahnya online aja katanya. Pandemi gini kayaknya. Ya, Gar. Oke, teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan ya kita berdua mau pamit, ya kan? Saya ngucapin terima kasih banget sama Mas Bea. Udah setelah sekian lama kita akhirnya bisa. Aku juga kagok nih bawainnya. Satu mungkin tadi pas telat ketiduran. Terus juga udah 1 bulan rasanya nggak ketemu. Kayaknya lama banget nggak ketemu Mas Bea, ya kan? Nah, ini kesempatan sekarang aku minta bantu teman-teman nih usul buat tema minggu depan, ya. Bisa nanti di PM ke aku atau ke Mas Bea. Nanti mana yang akan, tapi jangan berat-berat lah, kan kita obrolnya santai. Juga Mas Bea juga kalau yang perang-perang mulu, auranya agak nggak asik gitu loh. Iya nih mau bahas konflik, bahas liputan konflik, beda foto Om Bea pas konflik. Senangnya pada konflik-konflik mulu. Iya. Jadi mungkin gitu. Soalnya mereka nggak pernah ngalamin kali Mas. Betul, ya. Konflik kita yang terakhir-terakhir ini ya kemarin aja ya, yang tapi belum ada yang sebesar zaman kita dulu deh, yang zaman-zaman dulu parah-parah banget, ya kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pikirin ya. Aku kan lobby Mas Bea. Kamu sering tentang konflik lagi, ya. Aku atas nama pribadi juga berdua Mas Bea ngucapin terima kasih banget. Oh itu Doro masuk tuh. Doro baru masuk tuh. Oh iya. Doro aku nggak mau jawab apa pertanyaanmu. Nanti kalau terlalu ini. Sensitif. Terlalu sensitif buat di online. Nah ini dari Sucahyo Arya nih, oke nih. Liputan paling menyenangkan dan paling dapat pelajaran, oke. Oh iya, kalau Om Bea absen tolong bilangin biar gak nunggu-nunggu ternyata gak ada. Aduh, mohon maaf banget. Tuh, hostnya, ayo. Iya. Kemarin juga Kamis juga sama Bang Arbain juga off lagi karena Bang Arbainnya lagi berduka. Dia moodnya gak bagus, kehilangan Jakob Utama, ya kan? Aku juga pas lagi di lapangan juga, jadi nggak sempat ngumumin juga, jadi mohon maaf ya teman-teman. Tapi sebisa mungkin nanti pasti akan aku informasikan gitu ya, gitu. Ada temanku masuk tuh, namanya Doni Projokusumo. Halo Mas Doni.
Jadi Makasih aku juga sama Mas Ivan. Doni ini dedengkotnya sepeda zaman dulu ketika sepeda belum rame. Dia ngajak kita cari rute rute rindu alam. Jadi rute puncak itu yang mempelopori dia nih. Yang namanya Berarti Doni. MTB dong ya sepedanya. Iya, MTB. Jadi dulu jadi warung sekarang itu, aduh warung siapa namanya? Itu belum ada. Jadi kita berberapa ya sama Doni itu ya? Kadang berempat, kadang berlima, kadang berenam. Kita hampir setiap minggu naik ke puncak. Itu cari rute mulai dari Rindu Alam sampai bawah. Gitu. Sampai akhirnya jadi, sampai akhirnya kita suruh mang siapa itu yang kita datang itu masih subuh, dia belum buka, kita udah datang di sana. Akhirnya kita bilang, kamu buka lebih pagian dong, gitu. Nah, terus akhirnya warung itu kita suruh buka tiap minggu, kita janji pokoknya kalau kamu tiap minggu buka, kita datang ke sini. Nanti lama-lama temen aku ajak ke sini. Nah, itu yang mempelopori Doni ini. Gitu. Akhirnya warung itu jadi gede sekarang, terus trek itu dibikin resmi pakai orang harus bayar. Nah, dulu kita cari rute itu wah nyasar kemana-mana gitu. Kita cari sebelah kanan jalan dan kiri jalan. Akhirnya ketemu sampai sekarang. Berarti sama Mas Doni ini ya. Mas Doni ini yang buka rutenya berarti ya. Iya, sekarang dia udah nggak sepedaan, dia udah jadi kaum tenar. Oh gitu. Oke, Mas Bea. Oke. Kita udah pamit sama teman-teman. Teman-teman juga udah respon. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banget. Insya Allah kita jumpa Senin depan. Dan aku juga udah motretin nyatet beberapa usulan teman-teman, nanti akan kita diskusikan sama Mas Bea ya. Terima kasih banget sekali lagi Mas Bea, makasih juga. Maskernya tadi udah tak kirim pakai pos karena barengan sama yang lain. Terima kasih. Maskernya keren, terima kasih. Masker Kemilau Indonesia, gitu ya? Bahannya keren. Nanti mungkin aku mau kasih giveaway sama teman-teman lah. Tunggu jadi dulu banyak ya. Kayak gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Nanti kita sambung minggu depan. Ini tadi kita masuk ke sesi 3 hanya untuk pamit ya kan Mas Rudi? Iya. Sudah kita pamit. Ada kurang lebihnya minta maaf. Sama. Doro, cerita rumah cangkringan kita teruskan nanti setelah pandemi. Habis gimana dong? Ikutlah aku. Iya. Tukangnya belum berani. Oh gitu. Gitu. Sip. Ya kalau gitu aku balikin. Tetap pamit ya. Buat teman-teman semua terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Thank you.